Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fabielsa Nurmayasari dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Katolik Widya Mandala Ngadi. Di sini saya akan melakukan layanan klasikal yang bertema berpikir kritis. Di pembahasan ini, selain kita membahas pengertian berpikir kritis, kita masuk pada tujuan dan manfaat berpikir kritis, pentingnya berpikir kritis, dan karakteristik serta cara berpikir kritis. Bagaimana? Yuk, kita masuk kepada pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis atau critical thinking adalah suatu proses berpikir reflektif yang berfokus pada memutuskan apa yang diyakini dan dilakukan. Keterampilan berpikir kritis mencakup kemampuan mengakses, menganalisis, mensintesis informasi yang dapat dibelajarkan, dilatihkan, dan dikuasai. Kemudian, seseorang mampu berpikir kritis bila seseorang itu mampu berpikir logis, reflektif, sistematis, dan produktif yang dilakukannya dengan membuat pertimbangan dan mengambil keputusan. Tujuan dan manfaat dari berpikir kritis. Di sini ada beberapa manfaat. Nah, sebelum kita masuk ke manfaat itu, kita membahas dari tujuan berpikir kritis itu ya. Tujuan dari berpikir kritis adalah mencoba mempertahankan posisi objektif. Ketika berpikir kritis, maka kita akan menimbang semua sisi dari sebuah argumen dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya. Jadi, keterampilan berpikir kritis ini memerlukan keaktifan mencari semua sisi dari sebuah argumen. Yang paling utama dari berpikir kritis ini adalah bagaimana argumen yang kita kemukakan benar-benar objektif. Kemudian, berpikir kritis juga memiliki beberapa manfaat untuk berbagai aspek seperti manfaat untuk akademik, kerja, dan sehari-hari. Dari tujuan dan manfaat akademik, yaitu memahami argumen dan kepercayaan orang lain, mengevaluasi secara kritis argumen dan kepercayaan itu, mengembangkan dan mempertahankan argumen dan kepercayaan sendiri yang didukung dengan baik. Yang kedua adalah karir. Membantu kita untuk menggambarkan dan mendapat pemahaman yang lebih dari keputusan orang lain dan kita sendiri. Mendorong keterbukaan pikiran untuk berubah, membantu kita menjadi lebih analisis dalam memecahkan masalah. Kemudian, di sehari-hari, membantu kita terhindar dari pembuat keputusan yang personal yang bodoh dan mempromosikan masyarakat yang berpengetahuan dan peduli, mampu membuat keputusan yang baik di masalah sosial, politik, dan ekonomi. Kemudian, pentingnya berpikir kritis. Pada zaman modern dan teknologi canggih yang memudahkan segala informasi, maka berpikir kritis sangatlah penting bagi setiap orang. Berpikir kritis memungkinkan pembaca untuk menilai bukti terhadap apa yang dibaca dan dapat mengidentifikasi penalaran palsu atau tidak logisnya. Berpikir kritis juga akan membantu untuk membuat argumen yang kuat, misalnya dalam penugasannya. Ini berarti akan melihat dan membenarkan setiap klaim yang dibuat berdasarkan bukti yang telah dievaluasi. Selain itu, membuat argumen, berpikir kritis merupakan suatu yang penting di dalam pendidikan karena beberapa pertimbangan antara lain. Pertama, mengembangkan berpikir kritis di dalam pendidikan berarti kita memberikan penghargaan kepada peserta didik sebagai pribadi. Yang kedua, berpikir kritis merupakan tujuan yang ideal di dalam pendidikan karena mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan kedewasaannya. Yang ketiga, perkembangan berpikir kritis dalam proses pendidikan merupakan suatu cita-cita tradisional seperti apa yang ingin dicapai melalui pelajaran ilmu, eksata, dan kealaman serta mata pelajaran yang lainnya, yang secara tradisional dianggap dapat mengembangkan berpikir kritis. Selanjutnya, berpikir kritis merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan demokratis.
Demokrasi hanya dapat berkembang apabila warga negaranya dapat berpikir kritis di dalam masalah-masalah politik, sosial, dan ekonomi. Kita ke bagian akhir, yaitu karakteristik dan cara berpikir kritis. Berpikir kritis memiliki beberapa karakteristik yang harus dimiliki dalam kemampuan berpikir kritis, yaitu yang pertama, mampu menganalisis instrumen, argumen, klaim, dan bukti. Kemudian, kedua, membuat kesimpulan dengan menggunakan alasan induktif atau deduktif. Yang ketiga, menilai atau mengevaluasi. Yang keempat, membantu membuat keputusan dan memecahkan masalah. Cara berpikir kritis. Di sini ada dua, yaitu mengidentifikasi dorongan informasi, mengidentifikasi dorongan argumen dalam informasi yang dibaca. Pada tahap ini hanya mencoba untuk menentukan dan menyadari materi pelajaran aja. Kemudian, yang kedua, membandingkan dan menerapkan informasi, pertanyaan penugasan yang sering meminta untuk menerapkan teori, prinsip atau formula untuk situasi. Nah, sekian dari pengertian berpikir kritis, tujuan dan manfaat berpikir kritis, lalu pentingnya berpikir kritis, karakteristik dan cara berpikir kritis. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan mengakhiri layanan klasikal ini. Jika ada yang belum mengerti, bisa chat lewat Google. Di Google sini ya, itu kan bisa mengajukan pertanyaan, nanti Ibu jawab. Terima kasih.